informasi update tentang Vingo ke depannya. Oke, kita akan mulai. Untuk lebih mempermudah, saya akan bantu dengan slide ya, biar lebih mudah menjelaskannya. Oke, kalau kita mau bicara tentang bisnis Vingo, tentang perusahaan Vingo, ya kita tentunya harus tahu dulu dalam bidang apa perusahaan ini bergerak ya. Dia menyasar dalam bidang apa. Nah, kita tahu bahwa Vingo ini memfokuskan pada yang namanya social e-commerce, di mana social e-commerce itu adalah kombinasi dari social media dan e-commerce. Ya, di mana ini menjadi tren, teman-teman ya. Ini menjadi suatu hal yang bukan baru sebenarnya, tapi menjadi tren ya dalam beberapa tahun terakhir, dan ini baru saja dimulai ya. Di mana kombinasi dari social media dan e-commerce ini sendiri sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukannya sebelumnya dengan tidak melalui internet misalnya. Kita sudah terbiasa mereferensikan ya, kita sudah terbiasa memberikan saran tentang apa yang sebaiknya dibeli oleh teman kita ya. Jadi ini sebenarnya meleverage itu ya, word of mouth over the internet. Dan kemudian social e-commerce ini juga menggunakan social media untuk melakukan promosi produk ya, share kepada teman atau grup shoppernya. Dan biasanya social e-commerce ini menggunakan S2B2C ya, bisnis modelnya, atau istilahnya supply to business to customer, seperti itu. Nah, tren ini mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir ya, di mana mulai terjadi penggabungan antara social media dan e-commerce. Nah, kenapa social e-commerce ini akan berkembang pesat, teman-teman? Karena basically manusia itu pada dasarnya memang adalah makhluk sosial ya, di mana memang kita sehari-hari sudah berinteraksi dan kita sudah terbiasa untuk berperilaku secara sosial yang bisa meningkatkan kebutuhan pembelian terhadap suatu produk. Seperti tadi saya sampaikan ya, kita terbiasa mereferensikan suatu produk, kita terbiasa mereferensikan suatu jasa ya, sehingga kontribusi sosial ini sangat membantu dalam penyebaran informasi ya. Itulah kenapa dibutuhkan jasa-jasa supaya bisa menjadi viral, buzzer dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh ya bahwa social e-commerce ini akan menjadi berkembang pesat. Nah, kalau kita mau tarik ke belakang, sebenarnya yang mengawali social e-commerce ini adalah di Cina, teman-teman ya. Ini saya ambil datanya ya dari crunchbase.com. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini semua ada datanya. Jadi Anda sendiri juga bisa cari ya kalau Anda mau ya. Anda juga bisa melakukan research, Anda bisa temukan data-datanya di situ. Nah, ini saya berikan 3 perusahaan yang cukup sukses ya di Cina sana yang mengawali social e-commerce. Ya, kita lihat ada Yunji ya. Mudah-mudahan saya pronounce-nya benar ya, mudah-mudahan nggak salah penyebutannya ya. Yunji ini didirikan tahun 2015 ya. Saat ini statusnya sudah go public, teman-teman ya, sudah IPO, sudah initial public offering ya. Dan jumlah usernya sampai dengan tahun 2019 sampai dengan tahun lalu itu sudah 45 juta lebih user ya. Dan kemudian ada juga Beidian ya. Beidian ini didirikan tahun 2017 ya. Saat ini pendanaannya seri A ya. Kalau teman-teman tahu yang dalam pendanaan ya, investasi itu ada seri A, seri B, seri C dan seterusnya seperti itu, dan tujuan akhirnya pasti adalah IPO ya. Dan Beidian ini sampai saat ini sudah seri A dengan 120 juta US dollar ya. Pendanaannya seperti itu. Dan jumlah usernya sampai akhir tahun lalu itu ada sekitar 50 juta user. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling gede adalah Xiao Hongsu, ya, didirikan tahun 2013. Memang paling lama dia, memang paling tua. Ya. Pendanaannya saat ini sudah seri D, mendapatkan pendanaan 400 juta dolar, teman-teman. Bayangin. Dan jumlah usernya di tahun 2019 sudah 200 juta lebih. Nah, ini tiga perusahaan social e-commerce yang cukup berhasil di Cina, ya, yang kelihatannya ini mengilhami para pendiri Vingo untuk membuat hal yang sama, seperti itu, ya. Ini datanya bisa Anda lihat di crunchbase.com. Nah, sekarang kita lihat Vingo sendiri gimana sih, gitu ya. Kalau tadi kita lihat
background-nya social e-commerce, terus kemudian pemain-pemain awal di Cina yang menjalankan social e-commerce itu. Nah, sekarang Vingo ini sendiri gimana? Vingo ini didirikan tahun 2019, teman-teman, dan base-nya untuk Southeast Asia, untuk Asia Tenggara ini ada di Malaysia. Ya, dan sampai bulan Maret 2020 ada tercatat 5 juta user dengan 100.000 produk di dalamnya. Ya, dan pendanaannya saat ini pendanaan seri A, ya, early stage venture dengan 7 juta US dollar. Bayangin, yang tadi ya, itu ada yang sudah dapat 500 juta US dollar ya, kalau kita lihat sebelumnya ya, kalau kita lihat ya, ada yang dapat 120 juta US dollar, ada yang 400 juta US dollar. Vingo 7 juta US dollar besar atau kecil? Kecil, teman-teman. Jadi masih sangat kecil sekali perusahaan ini ya. Dan walaupun demikian, ini sudah ada 3 investor yang mendanainya. Ada Siming Venture Capital, ada Jushin Capital, dan Zen Fund. Ya. Dan beroperasi di Southeast Asia, base di Malaysia, dan melebar ke Singapura, Thailand, dan soon akan ke Indonesia. Ini ada datanya, teman-teman. Anda bisa lihat sendiri di link yang saya berikan di kanan bawah itu, Anda bisa cek semua di situ ya. Nah, ini saya capture-kan data dari Crunchbase ya tentang Vingo ya. Di mana saat ini pendanaannya seperti tadi saya sampaikan ini baru seri A ya, early stage ya. Jadi ini perusahaan masih sangat bayi sekali, teman-teman ya. Didirikan tahun 2018 akhir ya. Pendanaannya adalah seri A ya dengan jumlah karyawan 11 sampai 50 orang. Ini nama foundernya ada jelas di sini ya, Jianping Yi, Nan Wang, Yun Dong Liu dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi jelas ya, asal-usul perusahaan ini jelas, investornya ada jelas ya, jumlah dana yang disuntikkan juga ada jelas di situ. Ya. Nah, kalau tadi kita melihat ke Cina, sekarang kita tarik ke Indonesia. Kita bandingkan dengan dana yang didapatkan Vingo dengan dana yang didapatkan oleh e-commerce Indonesia. Kita lihat Tokopedia, ya, didirikan tahun 2009, saat ini sudah seri G, ya. Jumlah pendanaannya berapa? 2,4 miliar US dollar, teman-teman. Berapa kali lipat dari yang Vingo dapat, ya. Bukalapak didirikan tahun 2011, ya. Saat ini sudah mendapatkan pendanaan 50 juta US dollar. Nah, saya ambil contoh sampel satu Berry Benka, ini didirikan tahun 2011, sekarang pendanaannya sudah sampai seri C, 5 juta US dollar. Nah, jadi kurang lebih posisinya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari pendanaannya, more or less Vingo mirip dengan Berry Benka, cuman masih jauh sekali di bawah Bukalapak dan Tokopedia. Ya. Gitu. Nah, ini beberapa profil pendiri Vingo ya, tadi juga sudah muncul di halaman di Crunchbase. Jadi Vingo itu didirikan oleh para ex Alibaba. Ingat, Vingo adalah bukan grup Alibaba, tapi didirikan oleh para ex Alibaba yang melihat opportunity dari social e-commerce, terutama untuk di pasar Asia Tenggara. Pertanyaannya, kenapa dia nggak bermain di China? Kan gitu ya. China kan negara dengan populasi terbesar, dan ini juga orang-orang dari sana. Kenapa mereka nggak bikin bisnis di sana? Karena tadi lihat, saya sudah sampaikan di slide awal, itu sudah ada saya baru hanya tampilkan 3, tapi sebenarnya ada banyak sekali perusahaan dengan model bisnis yang sama yang sudah running di China ya, dan bisa dibilang mungkin 3 orang ini sudah tidak melihat China lagi sebagai masa depan bisnis mereka, dan mereka melihat Asia Tenggara sebagai masa depan bisnis mereka. Jadi itulah mengapa Vingo tidak fokus di China tapi justru lebih fokus di Southeast Asia seperti itu. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan di depan modelnya S2B2C, di mana singkatan dari supply to business to customer, di mana ini akan menjadi satu e-commerce business model yang efektif. Kenapa? Karena dia bisa memutus mata rantai dari distribusi, ya, dari pabrik langsung ke platform, ya, langsung ke customer melalui e-store owner. Ya, ini adalah konsep dari Vingo, di mana nanti ada preferred shopper, affiliate marketer, ada affiliate trainer di situ, ya, di mana memangkas proses distribusi. Benefitnya apa? Harga yang ditawarkan menjadi lebih kompetitif, bisa menjadi lebih murah. Dan ini akan kembali ke penggunanya berupa cashback, berupa diskon, dan berupa voucher. Seperti itu.
Nah, kita lihat sekarang masuk, tadi kita sudah lihat perusahaannya. Sekarang kita lihat di dalam Vingo itu sebenarnya ada apa aja sih. Sebenarnya cuma ada 2 program teman-teman di Vingo. Yang pertama, Shopper Reward Program, dan kedua Affiliate Program. Ya, di mana Vingo sendiri tidak menjanjikan pendapatan tinggi, ya, does not promise any high income within its platform, ya. Vingo hanya memberikan suatu platform di mana orang bisa belanja, di mana orang bisa beli sesuatu, dan pada saat yang sama juga memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan penghasilan lebih, ya, penghasilan tambahan tanpa ada paksaan dan harus melalui persetujuan user, ya. Dan semua pendapatan ini tentu saja berdasarkan performa dan kerja keras. Jadi nggak ada yang namanya hanya sekedar gabung terus dapat uang tanpa harus kerja. Itu bukan di Vingo, teman-teman. Ya. Nah, kita akan lihat Shopper Reward Program itu apa. Di Vingo membagi 2 level shopper menjadi yang namanya shopper dan preferred shopper. Ya, di mana shopper itu adalah orang-orang yang register pertama kali, ya. Orang-orang yang register, yang baru daftar Vingo. Ini bisa Anda lakukan registrasi menggunakan nomor handphone, menggunakan Gmail, dan menggunakan Facebook. Dan kalau mendaftar menggunakan invitation link, maka shopper akan mendapatkan free 5 ringgit voucher. Ya, dan shopper ini bisa share produk dan juga mendapatkan 5 ringgit voucher. Seperti itu. Nah, kemudian ada level shopper di atasnya, ya, yaitu yang disebut sebagai preferred shopper, di mana preferred shopper ini adalah shopper yang upgrade dengan membeli preferred produk. Kenapa dia upgrade? Karena seorang preferred shopper ini bisa memiliki e-store sendiri, teman-teman. Ya, bisa memiliki e-store sendiri dengan kode undangan dan referral link yang unik. Nah, sehingga PS ini bisa menjual semua produk hanya dengan share. Dan in return, ya, PS mendapatkan voucher senilai Rp199 atau 229. Gitu. Jadi Vingo menawarkan dua keanggotaan ini, ya. Dan ini tidak ada paksaan apakah seseorang itu harus upgrade ke PS, enggak. Kalau dia hanya mau belanja saja dan cukup puas dengan mendapatkan harga murah di Vingo, dia bisa stay di shopper, ya. Jadi sama sekali tidak ada pemaksaan atau keharusan untuk menjadi preferred shopper. Nah, tapi kalau misalnya ada seorang shopper yang ingin mendapatkan lebih, ya, ingin bisa punya e-store sendiri, gitu ya, bisa share produk, ya, bisa memiliki kode referral. Nah, itu nanti dia perlu upgrade menjadi yang namanya preferred shopper. Nah, itu yang disebut sebagai shopper reward program. Nah, kemudian yang kedua selain shopper reward program juga ada affiliate program, ya. Cuman ada 2 affiliate program. Yang pertama adalah affiliate marketer atau AM. Nah, AM ini adalah PS yang sudah memenuhi syarat, teman-teman, ya, di mana minimum 10 direct PS dan total 30 PS dalam tim. Nah, AM ini juga dia bertanggung jawab untuk mengatur tim, ya, ketika untuk promosi produk, motivasi, ya, promosi dan sebagainya. Nah, itu. Pertanyaannya, apakah untuk menjadi AM dipungut biaya lagi atau harus bayar lagi atau harus belanja lagi? Enggak, teman-teman. As long as sudah memenuhi syarat 10 direct PS dan ada total 30 PS dalam tim, akan otomatis naik menjadi AM. Gitu. Dan program affiliate yang paling tinggi adalah yang disebut sebagai affiliate trainer. Nah, di mana affiliate trainer itu adalah seorang AM yang sudah memiliki minimum 3 direct AM dan total minimum 8 AM dan 500 PS dalam tim. Ya. Dan ini seorang AT ini bertanggung jawab juga untuk mengatur tim, ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya cuman hanya duduk-duduk diem aja terus mendapatkan uang, nggak ada. Karena pada kenyataannya banyak juga kegiatan yang harus dilakukan seorang affiliate trainer. Salah satu diantaranya adalah membantu tim untuk juga bisa menjadi seorang affiliate. Seperti itu. Udah, just simple. Program di Vingo cuma ada itu, cuma ada shopper reward program dan kedua affiliate program. Shopper itu hanya terbagi 2, ya, hanya seorang shopper biasa dan preferred shopper. Tidak ada keharusan untuk seseorang untuk menjadi preferred shopper. Justru Vingo sebagai startup itu justru ingin memperbesar database mereka, ya. Yang menjadi value dari Vingo itu adalah customer database, ya, user database, sehingga mereka
memperbanyak shopper. Seperti itu. Dan yang kedua adalah affiliate program. Ini adalah program afiliasi tambahan. Ya, misalnya seorang PS sudah mencapai kriteria tertentu, dia akan langsung naik menjadi AM. AM yang sudah memiliki kriteria tertentu, dia akan naik menjadi AT. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebagai summary, yang ingin saya sampaikan adalah Fingo ini adalah perusahaan yang real, teman-teman. Kenapa? Satu, lembaganya jelas. Ya, Anda bisa lihat, tadi ada lembaga, nama perusahaannya jelas. Ya. Kemudian yang kedua, investornya jelas. Ya. Nilai yang diinvestasikannya juga ada, 7 juta dolar ya, untuk saat ini, dan pasti akan terus bertambah. Dan kemudian yang ketiga juga pengurusnya jelas. Ya, ada 3 orang nama direksi. Kalau ada yang bilang ini orangnya nggak jelas, apa? Coba cari dengan nama Chinese-nya. Apa yang akan Anda temukan? Ya, seperti itu. Dan yang kemudian yang kedua, arah bisnis Fingo itu juga jelas, teman-teman. Ya, dia menyasar social e-commerce dan menggunakan pasar Asia Tenggara. Itu. Ya. Dan yang ketiga, Fingo, please diingat saat ini adalah perusahaan startup. Jadi, perusahaan startup itu tidak perlu kantor yang mewah, tidak perlu kantor yang besar atau yang luas. Jadi, kalau ada yang tanya, kantor Fingo ini paling hanya sewa satu ruangan aja, ya iya nggak apa-apa, memang namanya perusahaan startup kan ya seperti itu, gitu kan. Bahkan tren bisnis saat ini, tren perusahaan saat ini adalah tidak lagi diperlukan kantor yang besar, tidak lagi diperlukan office space yang luas. Ya, karena basically dengan internet kita bisa bekerja dari mana saja, ya kan? Kita bisa terhubung dengan internet, ya berarti kita bisa bekerja. Ya, dan perusahaan startup itu karyawannya jumlahnya sedikit, nggak perlu banyak-banyak gitu loh. Seperti itu. Nah, teman-teman, mudah-mudahan setelah menyaksikan video singkat ini, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang semakin lengkap. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan pemahaman yang semakin jelas tentang background perusahaan Fingo itu sendiri, ya. Dan sehingga akhirnya Anda bisa memutuskan ya apakah saya cocok untuk bergabung di bisnis ini. Karena anyway, semua bisnis, semua usaha pasti ada perhitungannya. Apakah memang Anda senang untuk berbisnis dengan perusahaan-perusahaan baru seperti ini? Atau memang Anda hanya ingin berbisnis atau ingin berusaha dengan perusahaan-perusahaan yang sudah nyata, yang sudah mantap, yang sudah in bisnis 10, 15 tahun, seperti itu dan sebagainya. Nah, itu semua kembali kepada Anda. Nah, kalau Anda memang memutuskan untuk ingin bergabung, ya, ingin daftar, Anda bisa lihat cara panduan cara daftarnya ya melalui tutorial video yang ada di link ini, ya. Terus kemudian juga ada juga cara-cara untuk bagaimana Anda bisa untuk upgrade menjadi IPS, ya. Anda bisa lihat di link yang ada di atas, ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan gambaran lebih lengkap lagi untuk Anda, ya, sehingga Anda menjadi semakin yakin. Itu aja dari saya. Terima kasih dan sukses selalu buat Anda.